Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang kondisi COVID di China akhir-akhir ini yang tiba-tiba memburuk dan kenapa kok bisa sampai bikin aku jadi berpikir lebih panjang kalau misalnya pingin keluar untuk makan atau jalan-jalan. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari jumlah penambahan kasusnya. Di China itu kemarin kasus yang bertambah itu sebesar 1.337 plus 788 OTG. Lalu kalau untuk di Shanghai-nya sendiri itu totalnya ada 41 kasus lokal dan 128 OTG. Kalian mungkin mikir ya kalau misalnya dengan angka yang menyentuh 1.000 lebih gini kok bisa masih dianggap tiba-tiba memburuk, bukannya itu biasa aja. Jadi kalau misalnya di China ini sebenarnya penanganannya cukup cepat ya. Jadi misalnya di suatu kota ada kasus yang baru 1, 2, atau mungkin sampai puluhan, belum sampai ratusan kasus lokal. Itu biasanya pemerintah setempatnya tuh benar-benar cepet banget cara menanganinya. Jadi kadang cuma dalam hitungan mingguan, nggak sampai bulanan, kasusnya tuh bisa balik ke nol lagi. Cuman belakangan ini sampai beberapa hari berturut-turut, kalau nggak salah bisa dalam 1 mingguan gitu, itu penambahan kasusnya per harinya ribuan. Jadi pemerintah di China ini mulai takut kalau misalnya COVID ini bisa nggak terkendali seperti 2 tahun yang lalu. Dan untuk aku sendiri yang tinggal di Shanghai pun, aku juga merasa biasanya kan di sini tuh nggak ada kasus lokal yang baru. Kebanyakan itu selalu dari orang-orang yang pulang dari luar negeri untuk balik ke Shanghai itu baru ada penambahan kasus begitu. Jadi biasanya yang cuman bertambah 1, 2, bahkan nggak sampai 5, itu langsung cepet banget habisnya. Dalam waktu mungkin mingguan, tiba-tiba udah nol lagi penambahan kasusnya. Tapi kalau sekarang tiba-tiba perharinya bisa sampai ratusan, tentunya pemerintah di sini mulai panik ya. Jadi makanya banyak banget ketentuan-ketentuan yang berlaku mulai beberapa hari yang lalu. Yang kedua, kita bahas varian COVID yang ada di China sekarang. Untuk varian COVID-nya sih selama ini kita nggak pernah dikasih tahu sebenarnya ada varian apa aja yang sekarang lagi banyak. Cuman kalau aku lihat dari berita sih kayaknya bukan COVID yang mematikan dan sangat-sangat membahayakan. Jadi kalau untuk varian apa, di sini aku nggak bisa kasih keterangan apa-apa ke kalian. Aku cuma bisa ngerasa kalau misalnya sepertinya bukan yang sangat mematikan. Mungkin kalau sangat menular, iya. Yang ketiga, aku pengen bahas seketat apa sih penanganannya. Untuk yang di China, masih sama seperti 2 tahun lalu. Jadi turis yang mau jalan-jalan ke China masih belum bisa. Terus untuk yang di kota sama di distrik itu peraturannya beda-beda semua ya teman-teman. Jadi misalnya di Shanghai pun karena banyak distrik, aku nggak bisa kasih tahu kalian satu-satu kalau misalnya di distrik ini gimana, bedanya dengan distrik yang lain seperti apa. Jadi aku cuma cerita kalian berdasarkan yang aku lihat dari berita, lalu sama pengalaman teman-temanku yang ada di WeChat. Untuk yang di Shanghai masih sama seperti 2 tahun lalu. Kalau masalah masuk ke tempat tertentu yang misalnya diminta lihatkan kode kesehatan sama kode perjalanan, ini masih sama. Terus kalau untuk yang peraturan baru karena akhir-akhir ini memburuk, itu ada 1 distrik yang kemarin masuk berita, itu kalau yang tinggal di sana itu nggak boleh keluar selama 48 jam. Jadi waktu itu masuk di berita, MRT di sana benar-benar kosong, terus jalanan juga kosong. Terus berikutnya kalau gereja tentunya ditutup ya pasti. Di sini biasanya ketat banget, ada kayak sedikit kasus gitu, gereja langsung tutup. Nggak seperti di Indonesia, kalau misalnya mungkin yang masuk dibatasin, mungkin yang misalnya mau pemberkatan menikah yang datang cuman dibatasin cuman berapa orang gitu. Kalau di China nggak, langsung tutup. Terus setelah itu tentang, jadi ada 1 teman di WeChat yang share gitu di WeChat momennya. Jadi dia tuh mau potong rambut. Ternyata setelah nyampe salon dia baru tahu, ternyata kalau misalnya mau potong itu harus tes COVID dulu.
Cuman masalah yang tentang salon ini aku kurang yakin ya teman-teman, itu karena pemerintah yang mewajibkan salonnya untuk bikin ketentuan seperti itu, atau memang salonnya sendiri yang demi keamanannya supaya salonnya nggak ditutup dan lain-lain. Jadi akhirnya yang potong itu wajib harus tes COVID dulu. Nah, kalau kita biasanya kan langsung otomatis ya jadi males kan. Masa mau potong rambut aja tes COVID? Ya akhirnya jadi nggak potong deh temen yang di WeChat itu. Terus yang berikutnya tentang kirim seafood. Jadi ini juga cerita dari temen juga. Jadi dia tuh mau kirim seafood pakai kurir kan. Bukan yang langsung dikirim seperti ojek online ya. Jadi yang lewat kurir. Jadi yang lucu itu di sini. Biasanya kan kita mikirnya, oh mungkin seenggaknya kurirnya yang udah dites COVID, atau mungkin ya yang ngirim lah seenggaknya nggak positif lah. Ternyata yang diminta tes COVID itu si seafoodnya. Jadi bingung juga kan, gimana ya cara ngetes COVID ke seafoodnya ini. Yang keempat, kita bahas gimana kondisi Shanghai akhir-akhir ini. Untuk Shanghai ini sekarang tergolong ke kota yang beresiko sedang. Jadi kalau kalian misalnya lihat kode perjalananku, di sana ada tanda bintangnya. Jadi kalau seperti ini, biasanya kalau keluar kota itu bakalan diminta untuk tes COVID dulu. Atau misalnya kita mau nginep hotel di luar kota, itu kita harus tes COVID dulu. Dan mungkin bakalan perlu karantina dulu baru kita boleh tinggal di kota itu. Terus untuk peraturan di Shanghai yang akhir-akhir ini baru keluar, itu Sabtu kemarin. Jadi kita yang mau keluar atau mau masuk ke Shanghai, itu kita wajib melakukan tes COVID 48 jam sebelum keberangkatan. Jadi ini benar-benar baru peraturannya. Lalu yang berikutnya, ini lumayan ekstrim ya teman-teman, bisa dibilang jadi mirip kayak 2 tahun yang lalu. Jadi kayak misalnya bioskop, karaoke, mall, terus sekolah juga, sekolah online lagi, terus tempat-tempat permainan tuh sekarang semuanya tutup. Jadi jujur aja 1 tahun yang lalu aku tuh sempat mikir kayaknya di China ini yang paling aman dan nggak bakalan lah kejadian kayak 2 tahun yang lalu semuanya tutup gitu. Ternyata hal ini terulang lagi teman-teman di tahun ini. Jadi aku juga berharap semoga aja COVID di sini bisa segera terkontrol dengan segala peraturan dan ketentuan yang benar-benar mirip seperti 2 tahun lalu. Oke, yang kelima, mengenai respons masyarakatnya. Untuk respons masyarakatnya masih sama kayak 2 tahun lalu teman-teman. Jadi begitu kabar COVID tahun ini memburuk, itu banyak orang yang sadar dari diri mereka masing-masing supaya nggak keluar-keluar, nggak usah jalan-jalan kalau nggak perlu, nggak usah makan di luar kalau nggak gitu perlu. Jadi banyak jalanan sekarang sama MRT itu yang jadi sepi. Lalu berikutnya mengenai kalau misalnya di internet nih beredar berita yang nggak jelas, misalnya di kota ini ada yang kena virus COVID ini, terus misalnya nggak ada alamatnya gitu ya, orang sini tuh malah komennya malah bilang kayak gini, kalau misalnya kasih info tuh yang jelas dong di mana alamatnya, di distrik mana. Nah, jadi mereka benar-benar kesadarannya tinggi. Jadi mereka tuh berharap dengan adanya berita seperti itu tuh mereka bisa menghindari tempat-tempat yang sangat beresiko. Jadi bisa dibilang orang sini memang kesadarannya dari 2 tahun lalu sampai sekarang tuh memang nggak pernah pudar, selalu nggak pernah meremehkan yang namanya COVID-19 ini. Yang keenam, perubahan apa sih yang aku rasain dengan memburuknya COVID di China ini? Untuk aku sendiri, jujur aku jadi takut teman-teman kalau misalnya sekarang ini weekend keluar untuk jalan-jalan atau makan. Karena yang aku paling takutin tuh selain tertularnya ya, itu lebih takut lagi kalau misalnya kita sebenarnya baik-baik aja, tapi kita pergi ke tempat yang di sana tuh ada orang yang positif, entah misalnya dari penjaga tokonya atau misalnya ada pembeli lain yang positif. Nah, itu kita bakalan kena karantina juga, teman-teman. Contohnya kayak yang aku pernah share di Instagram storyku. Jadi di Uniqlo itu ada penjaga tokonya yang positif. Jadi Uniqlo-nya tuh masih ada banyak pembeli kan, atau mungkin orang yang cuman lihat-lihat aja di Uniqlo itu. Tiba-tiba pintunya tuh dikunci dan yang di dalam tuh nggak boleh keluar.
Jadi mereka tuh kayak nunggu hasilnya tuh sampai semalaman gitu teman-teman, tidur di dalam sana. Terus harusnya sih setelah itu kelanjutannya mereka dialihkan ke hotel ya kan, nggak mungkin di karantina misalnya sampai beberapa hari harus di Uniqlo terus. Jadi mereka sempat terkunci di sana itu sampai 1 malam. Terus besoknya harusnya sih dialihkan ke hotel untuk lanjut karantina. Oke, yang ketujuh, kita bahas tentang karantina di China. Untuk siapa yang nanggung biaya karantinanya, aku bagi jadi 2 ya teman-teman. Yang pertama untuk karantina yang karena kita bepergian. Jadi kalau misalnya kita keluar kota atau misalnya kita dari luar negeri, itu tentunya kita harus bayar sendiri untuk biaya karantinanya. Lalu yang kedua itu tentang karantina paksa. Jadi misalnya kita lagi pergi nih, tiba-tiba tempat yang kita pergi ini di sana ada orang yang positif. Nah, kalau seperti itu kita kan harus dikarantina kan, atau misalnya tempat yang kita pergi itu di sana tuh ada orang yang punya kontak langsung dengan orang yang positif, itu kita juga harus dikarantina teman-teman. Nah, jadi ada cerita, aku juga pernah cerita di IG storyku, waktu itu suamiku di kantornya itu ada orang yang pernah kontak langsung dengan orang yang positif COVID. Jadi satu gedung kantor itu semuanya dikarantina, wajib tes dan dikarantina. Terus setelah itu untuk biayanya itu katanya dia waktu itu dibiayai oleh kantor. Cuman aku kemarin tuh habis cek di internet di Shanghai juga ya. Itu mungkin karena beda distrik. Jadi kalau yang orangnya yang di internet tuh dia kan sharing selama karantina yang paksa ini. Dia itu ternyata untuk hotelnya itu dikasih gratis. Jadi cuma disuruh bayar biaya makannya. Nah, untuk biaya makannya itu harus bayar 100 RMB per hari. Jadi bisa dibilang di Shanghai pun setiap distrik punya ketentuan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya aku bilang Shanghai gimana itu agak susah. Jadi itu kembali lagi nanti setiap distrik itu punya peraturannya masing-masing. Seperti itu. Nah, sampai sini kalian pasti bingung kan gimana kalau misalnya orang yang di karantina tuh nggak bawa apa-apa. Atau misalnya di rumah punya hewan peliharaan. Dan misalnya lagi orang yang dikarantina tuh wajib minum obat dari dokter. Nah, untuk yang beberapa contoh kasus ini, aku cuma pernah cek satu teman-teman, yaitu yang tentang hewan peliharaan. Jadi kan aku di rumah ini kan ada melihara anjing. Jadi tentunya aku takut ya kalau misalnya pas weekend, aku sama suamiku berdua jalan-jalan dan kita berdua di karantina mendadak. Terus anjing di rumah gimana? Nah, terus setelah aku cek di internet, ternyata untuk kejadian seperti ini tuh bakalan ada toleransi. Jadi mungkin aku nggak tahu ya, satu dari antara kita atau dua-duanya boleh karantina di rumah, itu aku kurang tahu. Pokoknya bakalan ada toleransi. Terus masalah barang, itu kata suamiku, dia bilang keluarga boleh bantu kirim barang. Cuman kalau misalnya orangnya sendirian, nggak punya keluarga, nah ini aku nggak tahu gimana. Tentunya nggak mungkin ya kalau misalnya orang itu terus karena nggak bawa apa-apa terus boleh pulang di rumah, itu tentunya nggak, tetap harus dikarantina di hotel. Terus untuk yang terakhir misalnya contoh yang orang yang perlu minum obat ini gimana? Nah itu tentunya tergolong di orang yang punya kondisi tertentu ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kondisinya setiap orang itu semua disamakan, pokoknya wajib karantina, nggak boleh keluar. Nah tentunya nggak. Jadi kembali lagi ke kondisi setiap orang masing-masing. Jadi tentunya ada toleransi untuk setiap orang yang punya kondisi berbeda dari yang lainnya. Oke, yang terakhir, kapan turis boleh masuk ke China? Untuk masalah ini, aku sama sekali nggak pernah dengar teman-teman untuk infonya. Jadi waktu tahun lalu COVID di China tuh benar-benar terkontrol, itu aku udah mikir sebenarnya mungkin udah nggak lama lagi nih bakalan dibuka bordernya. Ternyata sampai tahun ini, sampai COVID di China ini meningkat lagi, bahkan bisa dibilang yang terparah juga. Itu seharusnya sih masih perlu waktu lagi ya teman-teman. Aku sih juga berharap semoga border di China ini bisa segera dibuka, biar kalian yang pingin jalan-jalan, terus mungkin pingin sekolah di sini, itu bisa dipermudah untuk keluar dan masuknya ke China. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang kondisi COVID di China. Thank you buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye!